Pokoknya tentang dia. Tentang dia. Dia. Dia dan dia. Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Bukan Sekali. Ya. Dia. Yes. 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 Di channel Solo YouTube Di channel YouTube Solo Berkemas. Oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sigit Pamungkas di channel YouTube Solo Berkemas. Hari ini kita akan mengundang seorang tamu, seorang pria yang luar biasa, seorang mantan anggota dewan yang bernama Angri Nursa. Mari ikuti wawancara kami, keseruan kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia yang ada di luar sana. Semoga dalam lindungannya selalu. Perkenalkan, saya Sigit Pamungkas dan pria yang luar biasa yang berada di samping saya. Coba dikenalkan dah. Baik, nama saya Angri Nursa, biasa disapa Ngelai. Kata papa dan mama bahasa Jakartanya, kalau bahasa Sikonya kece apa jamak. Sapaan Ngelai adalah sapaan baik dan sapaan sayang. Sayang untuk kita. Oke. Baik. Yang perlu teman-teman tahu mungkin di luar ya, beliau ini mantan anggota dewan. Periode berapa? 2014-2019. Dari PAN ya deh? Si Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional ya deh. Oh itu. Dah. Ya. Kita nih mau berbincang sedikit nih. Sebenarnya yang saya pengen keluarkan itu apa sih tujuan utama udah kan yang saya tahu. Saya dapat kabar nih udah fight lagi nih buat periode ini, ya kan? Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya biar masyarakat tahu dah tujuan seseorang itu ketika dia mencoba peruntungannya menjadi calon legislatif dah. Tujuannya sangat sederhana. Bagaimana kita atau kawan-kawan selaku anggota DPRD yang terpilih mewakili masyarakatnya atau mewakili Kota Solo. Tentunya ketika kita sampai di lembaga DPRD, bagaimana kita mampu menyuarakan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka bagaimana bisa mensinergikan keinginan masyarakat dan dituangkan melalui wakilnya di DPRD, dan wakilnya di DPRD akan menyampaikan kepada pemerintah daerah bagaimana keinginan masyarakat itu mampu terfasilitasi oleh DPRD ke pemerintah daerah. Oh, seperti itu ya, Daya. Jadi ya karena udah pernah dulu menjabat dah, otomatis saya nggak ragu lah dengan kemampuan beliau, dan saya tahu beliau itu pasti, maaf dah bukan memuji, mungkin udah sedikitnya akan tertempa dengan kejadian-kejadian yang lalu di mana udah pernah duduk, udah pernah memperjuangkan begitu. Kalau saya boleh tahu, tanya dah, apa sih dulu yang pernah, kalau bukan prestasi sih sebenarnya, apa sih dulu program yang pernah udah bawa dulu dah, terutama di dapil udah dulu buat sekarang ya? Sebetulnya saya mau menjawab berkaitan dengan plesetan yang Mas Sigit sampaikan, prestasi. Sebetulnya prestasi itu milik dari pemerintah, bukan pemerintah. Pemerintah gitu. Dalam hal ini adalah eksekutif. Karena eksekutif itu adalah beliau yang menjadi eksekutor dan beliau yang mengeksekusi seluruh program yang ada di daerah. Nah, berkaitan dengan apa yang Mas sampaikan, kita hanya orang biasa, tidak memahami sepenuhnya berkaitan dengan regulasi yang ada di negara ini. Tetapi setidaknya kita mampu menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingganya nanti menjadi program strategis bagi pemerintah daerah. Ada beberapa yang telah kita coba membantu masyarakat, khususnya kelurahan terkecil di Kota Solo ini, yaitunya Kelurahan Sinapapliang. Bagaimana kita mampu memperjuangkan keinginan dari masyarakat Sinapapliang secara menyeluruh, tetapi ini imbasnya sangat penting sekali bagi mereka Dunsanak Kito yang tinggal di bantaran Sungai Batang Lembang. Akhirnya melalui amanah yang diberikan oleh masyarakat, kita mampu memperjuangkan sehingganya sampai akhir 2019 itu normalisasi Batang Lembang yang dulunya boleh dianggarkan melalui APBD
itu sudah 80% untuk Kelurahan Sinapapiliang. Dan masih ada program lain yang telah kita coba menawarkan kepada pemerintah, dan pemerintah welcome terhadap ini. Akhirnya ini apa namanya, semacam lenggok tangan kanan dan kiri, ayunnya bagus, dan ini terlihat oleh masyarakat. Mungkin demikian Mas Sigit, mungkin saya tidak mampu mungkin untuk menyampaikan apa yang telah saya perbuat, tetapi ini adalah sebagian yang telah kita suarakan melalui lembaga DPRD, dan tidak elok rasanya kita mengenang-enang apa yang telah kita perjuangkan untuk masyarakat. Insya Allah masyarakat kita akan lebih jeli dan bijak dalam hal bagaimana program yang kita apungkan di DPRD sehingganya menjadi program baik untuk Kota Solo, khususnya Sinapapiliang di saat itu. Demikian Pak Sigit. Tapi saya juga kebetulan tinggal di Sinapapiliang ini, ya kan. Cuman apa ya yang saya rasakan, yang saya alami itu mungkin karena sebagian masyarakat dari kita tuh tidak tahu, tidak tahu bahwa apa yang udah bawa ke Sinapapiliang itu tuh mungkin tidak terkomunikasikan dengan baik sebetulnya begini Mas Sigit, apa yang telah kita lakukan itu bagian dari nilai ibadah. Seharusnya di malam ini tidak saya sampaikan karena Mas Sigit menggali apa sih yang telah disuarakan di saat saya duduk sebagai anggota DPRD, karena ini mengurangi nilai ibadah yang telah digariskan oleh agama kita. Demikian Mas Sigit. Kan kadang ada pameo di luar yang saya dengar ini, ketika orang berpolitik dia memberikan 50.000 untuk masjid, lebih baik dia diam Tapi ketika dia memberikan 5.000 ke masyarakat, dia beranggapan semua masyarakat harus tahu bahwa itu pemberian dia bukan itu sebenarnya cameo sebenarnya Kenapa sih tidak udah coba sampaikan begitu ketika udah dulu duduk atau sekarang udah sampaikan seperti itu Sebetulnya masyarakat itu sejatinya adalah hamba Allah. Allah lebih memahami, Allah lebih mengetahui, Allah lebih mampu untuk menggugah hati masyarakat, dan Allah akan meluruskan apa yang telah kita berbuat selama kita menjabat sebagai anggota DPRD di masa itu. Total itulah kan total anggaran berapa yang udah bawa ke Sinapa dulu Ke Sinapapiliang lebih kurang sampai 12 miliar. 12 miliar Wow, 12 miliar Itu termasuk program-program yang lain. Silahkanlah masyarakat menilai, silahkan masyarakat merasakan apa yang telah kita perbuat semasa kita diamanahkan oleh masyarakat menjadi anggota DPRD. Itu 12M itu berupa normalisasi Batang Lembang Normalisasi Batang Lembang, ada perbaikan melalui dana hibah untuk rumah ibadah, kemudian ada pembuatan gorong-gorong, termasuk bagaimana pembangunan sebagian pembangunan SMP Negeri 4 Kota Solo, termasuk lampu-lampu jalan. Sampai hari ini beberapa dari orang tua kita menyampaikan berterima kasih. Tapi kita sampaikan berterima kasihlah kepada Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana beliau saat beliau mau sholat maghrib, sholat isya, dan sholat jalannya terang Alhamdulillah jalan terang sampai hari ini. Jadi orang mau sholat subuh pun nggak ada ketakutan karena aduh hantu gitu orang. Jadi mereka tidak takut Jadi total jadi ada rumah ibadah tadi yang saya tahu, ada SMP 4 sama normalisasi Batang Lembang 12M ada masih yang lain, tapi saya harap kepada Mas Sigit janganlah kita buka ini semua karena ini akan mengurangi dari nilai pahala. Sementara kita yang mewakili masyarakat, di samping kita mendapatkan margin sebagai anggota dewan, tentunya kita memohonkan juga margin dari Sang Pencipta, begitu Mas. Oh gitu ya. Jadi dari sekian banyak yang udah bawa di Sinapa di Sinapa kemarin menang nggak? Alhamdulillah, Sinapapiliang adalah masyarakat yang sangat baik, yang memahami bagaimana kondisi yang mewakilinya. Saya rasa sangat luar biasa. Bukan hanya Sinapapiliang loh Mas, banyak lagi daerah-daerah lain yang ikut kita bantu bagaimana memfasilitasi program-program yang ada di pemerintah, termasuk Pasaraya gitu loh. Pasaraya adalah sumber ekonomi dasar di mana
kawan-kawan kita sebagai pedagang mampu pula kita fasilitasi melalui APBD yang tersedia di Kota Solo ini. Betul. Jadi yang saya tahu kan fungsi legislatif ini dah legislasi, budgeting, satu lagi apa deh? Pengawasan ada ya. Jadi coba dong terangkan udah sebenarnya ketiga fungsi ini dah biar masyarakat tahu dah. Gini, yang pertama tupoksi dari anggota DPRD itu ada 3, pekerjaannya hanya 3. Yang pertama itu budgeting. Budgeting itu bagaimana menselaraskan pembangunan sesuai dengan APBD yang tersedia. Tentu kita tidak bisa mengkibiri hak-hak dari penyelenggara pemerintahan, diantaranya adalah gaji pegawai, ASN, kemudian tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian diatur di undang-undang bahwa dari seluruh APBD yang tersedia itu minimal 20% harus diplot untuk anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan yang dimaksud bagaimana anak-anak kita dapat terfasilitasi melalui anggaran yang telah kita siapkan di saat itu. Kemudian tentunya hal yang paling vital adalah berkaitan dengan kesehatan. Bagaimana kesehatan masyarakat dapat terjamin melalui dana APBD. Nah, sisa lebihnya itu sepenuhnya APBD itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak sepanjang tidak melanggar aturan dan undang-undang serta rambu-rambu yang ada di Republik ini. Begitu, Mas.